Shalom umat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam naungan kasih dan damai sejahtera Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengaruniakan kehidupan bagi kita untuk menjalani tahun 2021. Pada kesempatan ini saya hendak berbagi renungan berhubungan dengan suatu sikap kerendahan hati. Kita tahu bahwa rendah hati kebalikan daripada sikap yang sombong, angkuh, ataupun congkak. Dan kita paham bahwa sifat dan sikap rendah hati adalah salah satu nilai kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang baik dan menyenangkan bagi banyak orang. Alkitab mengandung banyak sekali pengajaran yang baik bagi umat manusia, khususnya bagi umat Tuhan. Salah satu nilai ajaran yang penting dan sangat ditekankan oleh firman Tuhan bagi umatnya adalah rendah hati, alias tidak sombong, tidak congkak, atau tidak angkuh. Rendah hati tentu dimulai dari pikiran dan perasaan manusia yang kemudian terakumulasi menjadi karakter dan perilaku. Orang yang memiliki karakter rendah hati tidak sekali-kali merendahkan orang lain karena berbagai perbedaan status sosial dan ekonomi. Juga tidak akan sekali-kali membusungkan dada, alias membanggakan kehebatannya, prestasinya, kekayaannya, kekuasaannya, atau kelebihan-kelebihannya dibanding dengan orang lain. Ada berbagai jenis karakter atau kerendahan hati. Ada berbagai jenis penyangkalan terhadap nafsu sombong. Dan itu dimulai dari pola pikir atau perasaan. Tidak sedikit orang yang memiliki pemikiran atau perasaan atau menyangka bahwa dirinya itu begitu berarti, begitu penting, begitu pandai dan bijaksana, paling hebat. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Karena itulah kita penting untuk bercermin dan menerima pengajaran firman Tuhan. Ada beberapa ayat Alkitab yang relevan, yang mengingatkan dan mengajarkan kita semua untuk selalu memanage baik pikiran maupun perasaan kita, yakni supaya kita memiliki nilai-nilai kesederhanaan, realistis, proporsional, dan sesuai dengan kondisi apa adanya. Saya ingin membacakan beberapa ayat Alkitab tentang hal itu. Galatia 6 ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat ini hendak mengajarkan kepada kita agar terus berusaha menjadi orang yang bermanfaat dan berguna tanpa harus memupuk pikiran dan perasaan bahwa dirinya begitu sangat berarti. Alangkah lebih baiknya jikalau kita sungguh-sungguh berarti, tetapi dengan tetap menjaga kerendahan hati, dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ayat yang lain adalah 1 Korintus 3 ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Ayat ini mirip atau memiliki pengajaran yang sama dengan Amsal pasal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Semoga ayat-ayat ini juga menolong kita, memotivasi kita agar kita tidak
merasa diri kita terlalu pandai, walaupun mungkin sebenarnya memiliki kepandaian yang lebih dari rata-rata, tetapi tidak menganggap diri sendiri paling pandai, paling berhikmat, dan paling bijak dibanding dengan orang lain. Saudara, ayat yang lain adalah Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara, selain sama dengan Amsal 3 ayat 7, juga 1 Korintus 3 ayat yang ke-18, Roma 12 ayat 16 ini juga mengajar kepada kita menjaga hati dan pikiran kita, tidak perlu memiliki cita-cita dan mimpi yang terlalu tinggi, yang muluk-muluk. Namun kita belajar untuk mencintai kesederhanaan hidup adalah suatu berkat yang indah dari Tuhan. Bercita-cita yang sederhana namun dapat tercapai, dapat kita wujudkan dengan pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Satu ayat yang berikutnya, yang terakhir, adalah 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Menurut saya, ayat ini lebih cocok atau menyoroti tentang perasaan overconfidence, yaitu perasaan yang terlalu yakin, berlebihan, bahwa dirinya itu mampu, hebat, dan selalu jaya. Diperingatkan oleh Rasul Paulus supaya dia berhati-hati dan selalu waspada, supaya ia jangan jatuh, yaitu jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam berbagai kemalangan, dan seterusnya. Saudara, semoga kita terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk memiliki dan memupuk baik perasaan maupun pikiran yang rendah hati, mencintai kesederhanaan, terakumulasi dan kita wujudkan dalam bentuk karakter dan perilaku, supaya Tuhan selalu mengasihi, melindungi, dan memberikan kepada kita perlindungan dari segala kemalangan dan bencana. Immanuel, Tuhan menyertai kita untuk selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, puji syukur kepadamu atas firman-Mu yang selalu mengingatkan kami dan mengajar kami mengatasi kecenderungan setiap orang, yaitu perasaan tinggi hati, sombong, angkuh, atau congkak. Sebaliknya mendidik kami sebagai umat-Mu dan anak-anak-Mu untuk memiliki karakter yang rendah hati dan selalu mewaspadai atau mengontrol akan pikiran dan perasaan kami jikalau menyangka diri kami terlalu pandai, berhikmat, bijaksana, paling hebat dan berguna. Tolonglah mampukan kami Tuhan, agar kami selalu menyadari dan bersyukur bahwa kemampuan kami adalah berkat dari Tuhan, dan kesanggupan kami melakukan karya kebaikan semata-mata karena pimpinan dan kuasa Roh Kudus yang menyertai kami. Berkati untuk anak-anak-Mu yang masih dalam pergumulan, baik di bidang ekonomi, juga pergumulan dalam hal sakit penyakit, dalam proses pemulihan, ataupun perjuangan untuk tetap menjaga kesehatannya dengan menerapkan protokol kesehatan agar kami dapat mencegah diri dari penularan COVID-19. Terima kasih Bapa, tetaplah memelihara kami, memberikan karunia dan damai sejahtera, kehidupan yang baik untuk selamanya. Dalam kasih Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu kembali. Tuhan selalu memberkati kita senantiasa. Amin.